Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Silva Aptari dari kelas manajemen 22M. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul membangun masa depan yang lebih hijau. Apa sih masa depan yang lebih hijau itu? Nah, untuk penjelasannya, saya akan memaparkan presentasi kali ini, yaitu membangun masa depan yang lebih hijau merujuk pada usaha untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih ramah terhadap alam, berkelanjutan dan bebas dari kerusakan lingkungan yang dapat merugikan generasi mendatang. Konsep ini mencakup berbagai langkah dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi populasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ada beberapa hal yang termasuk dalam membangun masa depan yang lebih hijau. Nah, di sini aku akan memberikan 5 contohnya, itu ya, mengurangi emisi karbon. Apa sih itu mengurangi emisi karbon? Mengurangi emisi karbon yaitu mengurangi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global melalui pembangunan energi terbarukan seperti solar, angin, atau hidrogen, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keduanya itu ada pelestarian alam. Pelestarian alam ini menjaga dan melestarikan hutan, sungai, dan ekosistem lainnya untuk mencegah kerusakan yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada daur ulang dan pengurangan sampah. Pengurangan limbah ini yang meningkatkan proses daur ulang untuk mengurangi pencemaran dan penggunaan bahan baku yang tidak terbarukan. Yang keempat, ada pertanian berkelanjutan. Untuk pertanian berkelanjutan ini menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik untuk menjaga kualitas tanah dan air serta mengurangi penggunaan pestisida kimia. Dan yang terakhir ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Dia tuh meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi dan mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan, serta intinya membangun masa depan yang lebih hijau adalah upaya bersama untuk memastikan bumi tetap layak huni dan mendukung kehidupan yang sejahtera bagi generasi-generasi yang akan mendatang. Nah, selanjutnya ada juga visi dan misi, ada juga tujuan dan misinya. Untuk tujuannya sendiri itu menawarkan berbagai produk ramah lingkungan seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan makanan organik. Jadi untuk judulnya sendiri ini tuh dia bisa dipakai untuk berbagai produk ya, seperti produk ramah lingkungan pakaian, terus peralatan rumah tangga. Jadi dia tuh bisa di daur ulangnya itu bisa ke pakaian, ke peralatan rumah tangga, maupun ke makanan. Nah, untuk misinya sendiri yaitu mengedukasi kepada konsumen tentang pentingnya keberlanjutan dan menyediakan solusi praktis melalui produk yang mengurangi jejak karbon dan sampah plastik. Jadi kita itu meminimalisir terjadinya sampah plastik, jejak karbon, dengan mengedukasikan konsumen tentang pentingnya keberlanjutan dan menyediakan solusi praktis gitu. Untuk menyusun rencana bisnis, kita juga perlu visi dan misi ya. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi platform e-commerce terdepan yang memfasilitasi pilihan berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi konsumen global. Jadi kita mengedepankan platform e-commerce supaya konsumen lebih mudah gitu ya untuk mencari produk pakaian maupun makanan yang mereka butuhkan gitu ya. Untuk misinya sendiri mengedukasi masyarakat tentang dampak lingkungan dari konsumsi mereka, dan menyediakan solusi praktis melalui produk yang dapat mengurangi jejak karbon, mengurangi sampah plastik, serta mendukung komunitas lokal. Analisis pasar dan model bisnis. Analisis pasarnya sendiri yaitu menganalisis tren peningkatan kesadaran terhadap lingkungan dan sosial di kalangan
konsumen serta preferensi mereka terhadap produk dan berkelanjutan gitu ya. Untuk model bisnisnya sendiri, platform e-commerce yang menyarankan dan menjual produk-produk ramah lingkungan melalui model B2C, yaitu business to customer ya. Yang selanjutnya ada produk dan jasa. Untuk produk dan jasanya itu kita bisa menggunakan pakaian berkelanjutan. Nah, itu tuh biasanya produksi fashion yang terbuat dari bahan organik, daur ulang atau bahan ramah lingkungan. Jadi kita bikin baju tapi menggunakan bahan-bahan organik maupun daur ulang ya, untuk ramah lingkungan gitu. Yang kedua ada makanan organik dan lokal. Nah, makanan dan organik dan lokal ini biasanya akan lebih laris manis gitu ya, karena makanan itu akan sering dicari dan kebutuhan yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Untuk produksi makanan organik yang dihasilkan dari pertanian berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon dalam rantai pasokan. Nah, untuk yang ketiganya ada alat rumah tangga ramah lingkungan. Jadi kita tuh bisa membuat bisa membuat perabot gitu ya dari daur ulang, alat makan dari bambu contohnya, terus ada peralatan dapur juga yang dapat digunakan ulang, serta produk rumah tangga berbahan daur ulang. Yang terakhir ada peralatan teknologi ramah lingkungan. Untuk produk teknologi seperti charger, tenaga surya, perangkat hemat energi, dan gadget yang diproduksi untuk strategi mencari modalnya. Yang pertama ada crowdfunding, yaitu dia meluncurkan kampanye nih crowdfunding dengan menonjolkan nilai keberlanjutan dan dampak sosial produk yang dijual. Terus ada juga pendanaan investor sendiri mencari investor atau venture kapital yang fokus pada investasi berkelanjutan dan bisnis dengan dampak sosial. Nah, terus untuk pinjaman mikro dan hibah tuh mengajukan pinjaman mikro dari lembaga keuangan atau hibah dari pemerintahan untuk mendukung inisiatif bisnis yang berfokus pada keberlanjutan. Dan yang terakhir ada kemitraan non-profit ya. Itu dia menjalin kemitraan dengan organisasi non-profit yang memiliki fokus pada isu lingkungan dan sosial untuk mendapatkan pendanaan atau dukungan lainnya. Yang terakhir pemasarannya ya, strategi pemasarannya itu ada edukasi konsumen, terus ada media sosial dan influencer, juga ada kemitraan dengan komunitas. Selanjutnya yang terakhir ada target pasar dan timelinenya. Untuk target pasarnya sendiri kita bisa menjualnya itu ke Gen Z dan milenial, terus keluarga muda dan profesional, komunitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi biasanya anak-anak Gen Z sekarang tuh dia lebih senang ke produk-produk yang viral gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meluncurkan produk yang viral, itu biasanya akan lebih diminati oleh anak-anak Gen Z milenial. Dan untuk selanjutnya itu ada timelinenya. Untuk timelinenya sendiri kita bisa menggunakan 1-3 bulan untuk riset pasar, analisis pesaing, dan pengembangan platform e-commerce. Itu di bulan 1-3. Untuk di bulan keempat dan 6 meluncurkan soft launch platform dan pengujian pasar. Untuk bulan ke-7-9-nya kita bisa mengevaluasi dan mengoptimasi platform berdasarkan umpan balik pelanggan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.